Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan proposal kami, penelitian kami. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri moderator Muhammad Yunus Burhan, dan samping saya ada Nasrul, dan samping saya lagi ada Agung Setiawan dan Aditya. Nah, langsung saja masuk pada proposal kami yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMK Nabil Hussein Morabadan. Adapun latar belakangnya itu adalah kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan sekolah. Di samping itu, kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang kedudukannya sangat penting dalam lingkungan sekolah, karena kepala sekolah lebih dekat dan langsung berhubungan dengan pelaksanaan setiap program pendidikan. Selain kepala sekolah, guru adalah orang yang mengajar sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Seorang guru memiliki beberapa peranan yang sangat penting karena memiliki tanggung jawab yang tidak bisa digantikan oleh peralatan canggih apapun. Oleh karena itu, guru idealnya bisa mempersiapkan diri sebagai guru yang tetap lebih progresif dan produktif dalam semua proses kegiatan belajar. Begitu pula terkait dengan kepribadian guru yang diembankannya selalu mengedepankan keprofesionalnya, yaitu dengan memiliki kepribadian atau kualitas keilmuan yang pantas atau patut dibanggakan dan bisa menjadi teladan dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun pada masyarakat. Dari latar belakang tadi, maka kami dari kelompok 8 tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah proposal dengan judul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMK Nabil Hussein Samarinda. Oke, langsung saja menuju pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahannya, yaitu bagaimanakah kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMK Nabil Hussein Samarinda. Dan tujuan dan manfaat penulisannya, yang pertama itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara objektif dan analisis tentang bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMK Nabil Hussein Samarinda, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Yang kedua itu manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi ilmiah tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMK Nabil Hussein Samarinda. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan ide dalam perkembangan proses kepemimpinan kepala sekolah. Yang ketiga, penelitian ini diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Oke, itu tujuan dari penelitian kami. Masuk pada bab 2, pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Kepada teman-teman dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala yang dapat diartikan sebagai pimpinan dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan di mana menjadi tempat untuk menerima dan memberi ilmu. Secara sederhana, kepala sekolah dapat diartikan sebagai seseorang tenaga fungsional guru diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana selenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pembelajaran. Dan yang kedua itu peran dan fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor, yaitu EMAS.
atau tepat dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai leader, inovator dan motivator di sekolahnya. Dengan demikian, dalam peningkatan modern, kepala sekolah setidaknya harus mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Oke, itu pembahasan dari teman kami. Selanjutnya akan disambung oleh Asrul. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kepala sekolah sebagai edukator pendidik. Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolahnya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja sebagai edukator, khususnya dalam peningkatan kinerja tenaga pendidik dan prestasi belajar peserta didik, dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama itu mengikut sertakan guru-guru dalam penataran untuk menambah wawasan para guru. Dan adapun yang kedua, kepala sekolah harus berusaha menggerakkan tim evakuasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja. Adapun yang ketiga, menggunakan waktu belajar serta efektif di sekolah dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan yang B, kepala sekolah sebagai manajer. Manajer pada hakikatnya merupakan suatu proses perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan memimpin atau mengendalikan usaha para anggota organisasi, serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang C, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan dan penyusunan serta pendokumenan seluruh program sekolah. Mungkin itu, saya kembali ke moderator. Oke, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan kepada sahabat Aditya. Kepada sahabat dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol, melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang dibereskan, tetapi lebih daripada itu. Dan yang E, kepala sekolah sebagai pemimpin atau leader. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuat komunikasi suara, dan mendelegasikan tugas-tugas. Wahyu Sumijo mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yang mencakup yang pertama kepribadiannya, yang kedua keahlian dasar, yang ketiga pengalaman dan pengetahuan profesional, dan yang keempat pengetahuan administrasi dan pengawasan. Dan yang terakhir F, kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga pendidikan di sekolah, dan mengembangkan model pembelajaran yang berbasis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya ambil alih kembali masuk pada bab 3, metode penelitian.
Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Sesuai dengan judul di atas, maka dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan metode kualitatif dan berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan isi data yang ada. Dalam hal ini adalah peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SMK Nabil Hussein Samarinda. Sesuai dengan pendapat Meleong bahwa penelitian deskriptif adalah laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan itu. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Masuk pada yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Nabil Hussein Samarinda di Jalan Al-Fakridah, Lobaki, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 April 2020. Sumber data, adapun jenis sumber data dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama narasumber atau informan, dan yang kedua itu ada kegiatan wawancara, dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Masuk pada metode penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa interview atau wawancara untuk menunjang data yang diperoleh melalui penelitian. Masuk pada prosedur penelitian. Pelaksanaan penelitian ada 4 tahap. Yang pertama tahap sebelum lapangan, yang kedua tahap pekerjaan lapangan, yang ketiga tahap analisis data, dan yang keempat tahap penulisan laporan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ini